Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3821. Bersamaan dengan jeritan kesakitan, pria itu diterbangkan sebelum dia terhempas ke tepi kabin. Dia bahkan tidak bisa berdiri kembali saat dia menutupi wajahnya pada saat itu. Kerumunan benar-benar terkejut. Beraninya seorang pria dari negara H melakukan ini pada pria dari Laut Selatan. Dia melanggar hukum. Sepertinya kamu turis di sini. Anak muda. Apakah kamu tidak tahu bahwa perdamaian adalah hal yang paling penting ketika kamu berada di negara asing? Apakah kamu tidak tahu bahwa kalian perlu memberi hormat kepada orang-orang di sini? Kami tidak akan mempersulit Anda jika Anda hanya membayar sedikit tip saat Anda datang dan pergi dari sini. Sepertinya kamu membela dirimu sendiri. Tapi kamu benar-benar menghancurkan setiap warga negara H. Tidak peduli apa alasanmu. Kamu melakukan kejahatan karena menyerang seseorang di wilayah udara Laut Selatan. Minta maaf atas kejadian ini. Beberapa pria berjas mulai meneriaki Harvey sambil menunjuk hidungnya. Beberapa wanita dengan cepat mengangkat pria itu di lantai dengan ekspresi menyedihkan di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka memelototi Harvey dengan marah. Berani-beraninya pria ini menyentuh warga Laut Selatan yang perkasa. Apakah dia tidak tahu bahwa semua orang dari negara H dibenci oleh warga di sini? Beraninya dia memukul seseorang sekarang. Dia pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya. Dia mencuri dompet saya sebelum dia mulai bertindak tinggi dan perkasa di depan saya. Bagaimana saya salah karena memukulnya? Harvey beralasan dengan tenang. Seorang pria botak berjas tertawa dingin. Kami tidak melihat itu terjadi. Tapi kami melihatmu menamparkan pria itu. Kamu benar-benar melanggar hukum. Seorang wanita cantik mencemooh. Apakah kamu tidak tahu seberapa kaya dan kuatnya Laut Selatan sebenarnya? Kalian orang kaya dari negara H suka sekali berlibur ke sini. Apakah kamu benar-benar berpikir negara seperti ini memiliki pencuri? Kamu pasti terlalu terbiasa dengan negaramu sendiri. Nak, kamu bahkan tidak tahu seperti apa dunia luar. Seru yang lain dengan nada menghina. Kamu harus tahu bahwa otoritas dan pengaruhmu di negara H tidak ada gunanya sama sekali di Laut Selatan. Jangan mengira kamu berada di level yang sama dengan kami hanya karena kamu duduk di kabin VIP. Di mata kami, warga negara H hanyalah sampah. Kalian orang-orang bodoh hanya menyalurkan uang langsung ke negara kami. Sekelompok idiot. Harvey menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahan dengan orang-orang bodoh yang memamerkan kewarganegaraan mereka. Dia dengan tenang mendorong kerumunan ke samping sebelum mengambil dompetnya dari saku pria itu. Pada saat yang sama, dia membuka dompetnya dan menemukan kredensialnya. Setiap orang waras dapat mengetahui bahwa pria itu jelas-jelas seorang pencuri. Kerumunan membeku seketika. Warga Laut Selatan merasa sangat canggung. Wajah mereka semua merah cerah saat ini. Terus, seru seorang wanita cantik. Bahkan jika kami mengambil sesuatu darimu secara tidak sengaja, kamu harus merasa terhormat. Selain itu, Laut Selatan berbeda dengan negara H. Kami berada dalam masyarakat yang taat hukum. Bahkan jika orang-orang kami melakukan kesalahan, kamu tetap tidak boleh memukul seseorang seperti itu. Kamu pikir udik desa seperti kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka di sini? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Anda harus meminta maaf kepada pria ini di sini. Atau Anda tidak akan mendengar akhir dari ini. Sekelompok orang mulai memutarbalikkan kebenaran sambil menghina Harvey secara terang-terangan. Pencuri itu juga mengeluarkan ejekan dingin saat dia memandang Harvey. Secara alami, insiden serupa sudah terjadi beberapa kali.
Dia akan selalu diuntungkan di Laut Selatan. Ini adalah satu-satunya alasan untuk menjadi sombong ini. Bab 3822. Apakah kamu ingin aku meminta maaf kepada badut ini? Apakah kamu bercanda? Harvey York memelototi orang banyak dengan mengejek. Beraninya kamu. Seorang wanita dengan riasan indah keluar sebelum memelototi Harvey dengan tatapan suka memerintah. Kamu tidak hanya menyerang pria ini. Kamu bahkan menghina kami orang-orang bangsawan dari Laut Selatan. Jika Anda tidak memberi kami pernyataan yang adil sekarang, Anda akan berada dalam masalah besar. Pernyataan yang adil. Harvey menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda bisa meminta pernyataan? Kamu tidak memberikan dompetmu kepada kami orang-orang yang mulia. Anda memukuli salah satu orang kami dan memfitnah semua orang di sini. Anda jelas dalam masalah besar sekarang. Wanita cantik itu maju selangkah dengan ekspresi marah, berlutut dan minta maaf. Harvey menyipitkan mata ke arah wanita itu sebelum dengan dingin berseru. Dan bagaimana jika aku menolak? Menolak. Jika kamu menolak, kami akan membuatmu dikurung oleh polisi bandara selama 3 hari penuh. Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam Laut Selatan. Ini yang kamu dapatkan jika kamu melawan kami. Wanita itu melangkah maju dengan dominan sambil menyipitkan mata. Seolah-olah dia adalah burung merak kecil yang angkuh. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bahkan jika Anda duduk di kabin VIP dengan pakaian yang pantas, Anda tetap bukan apa-apa di mata saya. Aku menghitung sampai 3. Jika Anda tidak berlutut setelah itu, saya sendiri yang akan menamparkan Anda sampai mati. 1, 2, 3. Ketika wanita itu melihat Harvey berdiri diam setelah hitungan mundur, dia dengan marah berjalan ke depan sebelum mengayunkan telapak tangannya ke wajah Harvey. Tamparan. Bersamaan dengan suara tamparan yang keras. Seketika itu juga wanita itu ditampar ke tanah dengan punggung telapak tangannya. Beraninya kau, bajingan. Beberapa orang yang melihat pemandangan itu langsung menyingsingkan lengan bajunya, ingin memberi pelajaran pada Harvey. Harvey tidak menahan diri sama sekali. Dia langsung mengirim orang yang datang, terbang sebelum mereka menabrak dinding. Yang lain benar-benar lamban saat melihat pemandangan itu. Mereka sudah terbiasa dengan orang-orang mereka sendiri yang memamerkan kekuatan mereka dan mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat pria kejam seperti Harvey. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya saat ini. Tamparan. Harvey maju selangkah sebelum menendang pencuri itu ke samping. Siapa yang akan memberitahuku bahwa aku dalam masalah sekarang? Kamu sudah selesai. Bajingan. Kamu sudah selesai. Seru beberapa orang sambil menutupi wajah mereka. Kami memanggil polisi. Anda akan terjebak di balik jeruji selama sisa hidup Anda. Kamu juga akan membayar harga yang lumayan untuk ini. Kamu akan menyesali segalanya karena ini. Tamparan. Harvey menamparkan orang yang berbicara sebelum menunjukkan senyum tenang. Maaf. Menurut Undang-Undang Wilayah Udara Internasional, kami masih berada di wilayah negara khas sebelum pesawat mendarat. Kami memiliki hak untuk memutuskan apa yang terjadi di tanah kami. Hukum negara Anda tidak berlaku di sini. Lagi pula, sepertinya aku tidak perlu membayar harganya. Harvey dengan tenang mengeluarkan tisu sebelum dia mulai menyeka jarinya. Beberapa orang mengertakkan gigi dengan ekspresi mengerikan. Mereka tahu bahwa Harvey mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika mereka akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi nanti, hukum mereka tidak akan berlaku terhadap Harvey. Bab 3823. Setengah jam kemudian, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Blackburn City. Harvey York dan yang lainnya yang duduk di kursi kelas 1 segera keluar dari pesawat. Ada juga shuttle bus yang ditugaskan untuk menjemput orang.
Orang-orang yang ditampar oleh Harvey langsung naik shuttle bus. Pencuri itu mengeluarkan ponselnya dan tanpa rasa takut mengambil beberapa foto Harvey sebelum tertawa kecil. 10 menit kemudian, shuttle bus datang ke pos pemeriksaan imigrasi di luar ruang tunggu. Anda berhenti di sana. Ratusan penumpang diperiksa sebelum mereka dibebaskan. Namun saat giliran Harvey, seseorang berseragam langsung menghentikannya. Dia menilai Harvey dengan tatapan menghakimi sebelum menunjukkan rasa jijik. Tidak jauh dari sana, pencuri itu menyeringai dingin. Menurut hukum wilayah udara internasional, Laut Selatan tidak berhak mengejar Harvey atas apa yang terjadi di udara. Tapi mereka memang punya cara untuk menghadapinya. Beberapa satpam bertubuh tinggi memanggil Harvey ke area karantina untuk diperiksa ulang. Harvey tampak acuh tak acuh ketika banyak penumpang menunjukkan seringai dingin sambil menggerakkan ibu jari ke leher. Mereka jelas tahu bahwa Harvey diperiksa karena apa yang terjadi di pesawat sebelumnya. Beraninya dia masih bertindak tinggi dan perkasa di negara lain. Layani dia dengan benar. Buka kunci ponsel Anda. Kami perlu melihat apakah ada konten yang dilarang. Beberapa penjaga keamanan benar-benar merobek koper Harvey saat mereka menggeledah tubuhnya sebelum menanyakan teleponnya. Harvey tampak penasaran ketika melihat wanita di depan dengan wajah yang mirip dengan pencuri sebelumnya. Anda harus memberi kami kata sandi telepon Anda. Atau kami harus mengirim Anda kembali ke negara Anda. Seru satpam setelah melihat Harvey menolak membuka kunci ponselnya sambil menunjukkan tampang tenang. Harvey melirik ke dada satpam sebelum dia melihat papan nama berlabel Dapen Lee. Kamu ingin aku memberiku kata sandi ponselku? Atau kamu akan mendeportasiku? Harvey dengan tenang tertawa kecil. Saya khawatir Anda tidak memiliki hak untuk itu. Saya sarankan Anda memanggil orang dengan otoritas tertinggi di sini sebelum Anda menyesalinya. Harvey dengan santai menarik kursi sebelum duduk dengan tenang. Dapen dan yang lainnya mengerutkan kening sebelum mereka memelototi Harvey dengan jijik. Dari mana orang udik ini mendapatkan keberanian? Dia ingin kita memanggil orang dengan otoritas tertinggi di sini. Dia pikir dia siapa? Penjaga keamanan telah melihat banyak yang disebut Taipan dari negara Hai yang pamer di Laut Selatan. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain bersikap setelah dipukuli dengan baik. Mereka percaya pria di depan mereka terlalu terbiasa dengan tempat kumuh itu sampai pada titik di mana dia sebodoh ini. Dapen tertawa dingin. Harvey. Kan, aku tidak peduli siapa kamu. Aku juga tidak peduli identitas apa yang kamu miliki. Tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu. Trik yang Anda lakukan di negara H sama sekali tidak berguna di sini. Katakan saja padaku jika kamu menginginkan sesuatu. Saya bisa mengambil keputusan. Bab 3824. Wanita lain mengeluarkan tawa dingin. Jangan berani-berani mengatakan bahwa Anda adalah tuan muda dari suatu perusahaan besar atau putra dari orang pertama. Judul seperti itu sama sekali tidak berguna di sini. Izinkan saya memperingatkan Anda sesuatu. Anda lebih baik bekerja sama dan memberi kami kata sandi Anda. Kami perlu memeriksa ponsel Anda untuk mencari dokumen terlarang. Jika tidak, kami akan mengunci Anda selama 48 jam sebelum mendeportasi Anda kembali. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama periode itu. Setelah mendengar kata-kata itu, para pekerja lain dan penjaga keamanan menunjukkan ekspresi lucu. Secara alami, mereka telah mengancam banyak yang disebut tuan dan pangeran muda dengan trik yang sama. Tidak peduli seberapa pamer mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Beberapa bahkan menawarkan uang tunai, jam tangan, dan perhiasan kepada penjaga keamanan tanpa ragu-ragu. Jika tidak demikian, mereka akan dikirim ke polisi bandara. Bagus, karena Anda ingin memimpin. Saya akan memberi Anda kesempatan, kata Harvey dengan tenang.
Beri aku ponselmu. Aku akan menelepon seseorang. Oh, apakah Anda menelepon untuk meminta bantuan? Betapa mengesankan. Dapen mencibir. Siapa tokoh terkemuka dari Wolsing yang menurutmu bisa kamu hubungi sekarang? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bahkan bos besar sendiri tidak akan bisa membantumu. Para pekerja dan satpam tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang ikut menonton pertunjukan merasa sangat bangga saat mereka menunjukkan ekspresi main-main dan menghina di depan Harvey. Dapat dikatakan bahwa di mata mereka, Harvey tidak berarti apa-apa bagi mereka. Dapen melempar telepon ke Harvey dengan ekspresi lucu di wajahnya. Di sini, panggil seseorang. Jika orang itu benar-benar bisa mengeluarkanmu dari situasi ini, kami akan berlutut dan memanggilmu, Ayah. Kerumunan mulai tertawa lebih keras. Mereka ingin melihat bagaimana rencana Harvey untuk terus pamer. Setelah memikirkan situasinya sejenak, Harvey menelepon nomor dari Laut Selatan sebelum menyalakan pengeras suara. Segera setelah itu, nada sibuk terdengar. Maaf, nomor yang Anda panggil tidak dikenal. Dapen dan yang lainnya berdiri membeku sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia menggunakan nomor yang tidak dikenal untuk pamer. Sungguh lelucon. Harvey membeku sebelum menambahkan 2 nomor yang mewakili kode panggilan negara dan menelepon lagi. Nada hormat terdengar di sisi lain telepon. Perintah apa yang Anda miliki untuk saya, Sir York? Orang itu tidak lain adalah perwakilan dari South Sea Martial Arts Alliance, Gordon Moreno sendiri. Setelah diremehkan oleh Harvey di Floodwell, dia merasa sangat ketakutan saat menerima teleponnya. Dia mengira iblis yang kejam itu akan menuntut sesuatu yang tidak terkendali lagi. Tidak apa, saya baru saja tiba di Blackburn City untuk urusan bisnis tetapi dihentikan di bandara. Aku ingin kau melakukan sedikit bantuan untukku. Atau aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah mendengar nada main-main Harvey, Gordon sangat ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Dia tidak tahu mengapa Harvey ingin pergi ke Blackburn City. Tetapi dia tahu akan sangat buruk jika orang-orang di bandara menentangnya. Beri aku waktu 3 menit. Saya akan menangani ini, seru Gordon dengan tegas. Bab 3825. Harvey York dengan tenang menutup telepon sebelum meletakkan 3 jari di depan Dapen Lee. Memberitahunya bahwa dia hanya perlu 3 menit. 3 menit. Dapen mendengus setelah melihat gerakan Harvey. Apakah kamu pikir kamu bisa pamer hanya karena kamu memiliki seseorang yang mengadakan pertunjukan denganmu? Percuma saja. Kami pernah melihat udik sepertimu sebelumnya. Kami tidak akan tertipu oleh trik pesta yang payah seperti itu. Jika kamu begitu percaya diri, kita harus menunggu saja, jawab Harvey dengan tenang. Bagus, aku akan menunggu. Jika kamu tidak bisa keluar dari situasi saat itu, aku akan menanganimu sendiri. Dapen menyilangkan tangannya sambil menatap Harvey dengan hidungnya. Harvey dengan santai bermain dengan teleponnya ketika dia melihat berita Aliansi Seni Bela Diri Negara HA menjadi direktur hebat baru dari Aliansi Seni Bela Diri Dunia. 3 menit telah berlalu. Tetapi tidak ada yang berubah. Dapen menunjukkan pandangan menghina ketika dia melihat arloji Cartier-nya, yang tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkannya. Waktu habis. Udik desa. Anda kurang beruntung. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya akan mengirim Anda ke polisi bandara sekarang. Saya akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Langkah kaki panik bisa terdengar dari jauh. Seorang pria parubaya berjas dengan perut gendut berlari sambil terus terengah-engah. Lusinan orang yang tampak seperti petinggi mengikuti di belakangnya dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Dapen membeku sebelum dia melangkah maju dengan senyum hangat. Ceoli, apa yang membawamu kemari? Apakah ada yang salah? Pria itu benar-benar mengabaikan Dapen sebelum dia melihat sekeliling tempat itu.
Ketika dia melihat Harvey dengan tenang duduk di kursinya, dia segera berlari sebelum meletakkan tangannya ke samping. Anda pasti Sir York. Harvey mengangguk. CEO Lee melihat koper yang berantakan dan senyum tipis Harvey sebelum keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Setelah mengingat bahwa petinggi aliansi seni bela diri Laut Selatan menelepon, mulutnya tidak bisa berhenti berkedut. Tolong maafkan bawahanku karena bertindak sembrono. Dapen dan yang lainnya mengedipkan mata. Mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya pada saat ini. Mereka tidak menyangka CEO bandara akan sehormat ini terhadap udik desa ini ketika mereka bahkan tidak bisa mendekati CEO. CEO Lee termasuk salah satu dari 3 keluarga besar Laut Selatan. Mengapa seseorang dengan latar belakang yang begitu besar bahkan takut pada pria dari negara H? CEO Lee tidak hanya sangat menghormati, tetapi dia juga tampak sangat takut pada Harvey. Siapa pria ini sebenarnya? Apakah teleponnya benar-benar membuat perbedaan besar? Dia hanya butuh 3 menit untuk menangani ini. Tanpa berpikir 2 kali, Dapen dan yang lainnya dengan panik mengedipkan mata. Sembrono, kamu ingin aku memaafkan mereka, kata Harvey dengan tenang sambil memainkan ponselnya. Negara H dan Laut Selatan adalah sekutu. Saya cukup yakin Anda telah menghasilkan setidaknya $1 miliar setahun dari negara H hanya dari pendapatan turis Anda, bukan? Namun beginikah caramu memperlakukan kami? Jika bukan karena aku memiliki koneksi, kamu pasti sudah menginjak-injakku. Bukan. Bab 3826. Wajah CEO Lee menjadi gelap seketika saat dia mendengar kata-kata Harvey. Ketika Harvey selesai, dia dengan cepat menjawab dengan membungkuk hormat. Jangan khawatir, Sir York. Aku akan memberimu pernyataan yang adil tentang ini. Mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan memastikan bahwa siapapun dari negara H tidak akan pernah diperlakukan tidak adil. Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, CEO Lee segera mulai mengayunkan telapak tangannya. Gerakannya kejam namun akurat, menamparkan Dapen dan yang lainnya sampai wajah mereka benar-benar bengkak. Bam! CEO Lee kemudian menendang Dapen ke tanah, menginjak wajahnya yang indah tepat setelahnya. Hidung Dapen patah. Darah mengotori wajahnya yang sekarang mengerikan. Itu adalah hak yang menyedihkan. CEO Lee berbalik dan menatap Harvey dengan hormat. Tuan York, apakah ini cukup untukmu? Tidak. Harvey tersenyum. Setenang biasanya. Bagaimana kamu akan berurusan dengan pencuri menggunakan hukum Blackburn City? Saya mengerti. CEO Lee mengangguk dan melambaikan tangannya. Banyak satpam bertubuh tinggi dan kuat segera bergegas ke arah pencuri. Di bawah tatapan kaget penonton, Harvey dengan tenang mengepak barang-barangnya sebelum meninggalkan tempat itu. 10 menit kemudian, Harvey tiba di pintu keluar bandara. Dia melihat ke sekeliling tempat itu. Tetapi dia tidak akan menemukan Katie dimanapun. Sebaliknya, sebuah Porsche 718 diparkir di ruang tunggu. Pengemudinya adalah seorang wanita muda dengan tubuh langsing dan wajah cantik. Dia mengenakan kacamata hitam Chanel sambil memegang tanda yang bertuliskan nama Harvey. Penampilan dan tindakannya sangat menarik. Semua orang di sekitar benar-benar tertarik dengan pemandangan itu. Banyak pria ingin berbicara dengannya. Tetapi mereka tidak dapat menangani aura dominannya. Setelah melihat wanita itu, Harvey mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah pesan. Katie mengatakan kepadanya bahwa dia perlu merawat kakeknya Dean dan tidak bisa meninggalkan sisinya. Karena itu, dia meminta teman baiknya untuk menjemput Harvey. Harvey menghela nafas sebelum mendekati wanita itu. Ellen Moreno. Ellen mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening sebelum menilai Harvey. Apakah Anda Harvey York? Tanyanya dengan aksen Laut Selatan. Apakah kamu orang yang diminta Katie untuk datang? Dia bertanya. Ku dengar kau bisa menyelamatkan kakeknya, katanya. Itu aku,
kata Harvey sambil mengangguk. Kamu baru saja sampai di sini. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu? Ellen memelototi Harvey. Kesal. Waktuku sangat berharga. Dia adalah seorang wanita dengan standar tinggi. Dia secara alami akan merasa sedikit marah setelah menunggu seorang pria begitu lama sepanjang pagi. Harvey memberinya senyum minta maaf. Maaf mengganggu istirahatmu. Setelah melihat betapa sopannya Harvey, Ellen membeku sesaat. Kemudian, dia tersenyum tipis. Dia pikir Harvey sangat berbeda dibandingkan dengan kebanyakan pria di Laut Selatan. Lupakan. Lagi pula itu tidak banyak. Saya teman Kathy. Masalah dia adalah masalah saya. Lagi pula aku di sini hanya untuk menjemputmu. Masuk. Aku akan membawamu padanya. Mudah-mudahan Anda bisa membuat kakeknya kembali normal. Ellen membuka pintu dan memberi isyarat agar Harvey masuk. Mobil meluncur keluar dari bandara dengan kecepatan kilat, menuju pusat kota Blackburn City. Setengah jam kemudian, ia berhenti di depan sebuah villa dengan nuansa Laut Selatan yang khas. Bab 3827. Penjaga keamanan dengan senjata api yang terisi sedang berpatroli di setiap pintu masuk. Setelah Ellen melakukan beberapa panggilan telepon, para penjaga mengangkat tuas agar mobil masuk ke dalam. Mobil tiba di pintu masuk gedung utama. Kathy telah menunggu di sana untuk sementara waktu. Kathy berjalan ke depan dengan senyum di wajahnya setelah mobil diparkir. Terima kasih sudah datang sejauh ini, Sir York. Maaf aku harus memanggilmu ke sini seperti ini. Kathy sudah tahu tentang 4 aliansi seni bela diri yang menekan negara H, bersama dengan semua upaya Harvey. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika Harvey datang jauh-jauh ke sini secepat mungkin. Harvey tersenyum. Bukan masalah besar. Kepala Kop. Kami berteman. Tidak perlu sopan seperti ini. Cukup dengan formalitasnya. Bukankah kondisi Elder Kop semakin parah? Biarkan aku pergi melihatnya. Kathy mengerutkan kening ketika Harvey menyebutkan situasinya. Sejujurnya, aku mengundang banyak keluarga terkenal ke sini untuk kakekku. Seniman bela diri, dokter terkenal, dan orang-orang yang ahli dalam ilmu sihir. Tapi saat ini, tidak ada yang berhasil menemukan cara untuk mengembalikan kakekku menjadi normal. Kamu satu-satunya harapanku. Harvey mengangguk sebelum berjalan masuk. Ellen memandang Harvey dengan aneh. Dia tidak percaya bahwa Harvey memiliki sesuatu yang luar biasa untuk ditawarkan. Namun pada akhirnya, dia hanya cemberut sebelum menuju ke dalam aula utama bersama Kathy. Saya menguji darah Penatua Kop ketika dia muntah. Tidak ada racun di dalamnya. Tapi menilai dari fisiknya, patah tulang di tulang belikatnya tidak hanya sembuh tepat waktu, tetapi tiba-tiba menjadi lebih buruk. Ini cukup merepotkan. Lebih penting lagi, Penatua Kop juga merupakan dewa perang. Dia pria yang kuat. Kita tidak bisa menggunakan jarum apapun padanya. Dan kita juga tidak bisa menggunakan obat apapun. Ini benar-benar buruk. Kathy membawa Harvey ke aula utama sebelum sekeliling menyala. Satu set teh yang terbuat dari gaharu ditempatkan di aula, bersama dengan banyak peralatan medis kelas atas. Sebuah proyektor juga ditempatkan di dinding. Banyak ahli medis dan seniman bela diri semuanya duduk di kursi mereka. Di dalam kerumunan, beberapa orang yang seputih salju dan mengenakan pakaian aneh bisa terlihat. Mereka adalah penyihir misterius dari Laut Selatan. Orang-orang ini berkumpul bersama untuk menyelidiki krisis Din. Percakapan mereka tidak begitu intens, tetapi mereka semua memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Semua orang mulai mengerutkan kening. Jelas mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang kondisi Din. Pengawal dan pelayan mengelilingi aula utama. Diam-diam memberikan semua yang mereka butuhkan kepada para dokter dan ahli. Harvey melihat sekelilingnya sebelum melihat seorang pemuda berusia 20-an. Pria itu mengenakan kaos putih,
Dia berdiri diam sambil menyilangkan lengannya. Tetapi auranya saja sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Dia memiliki wajah tampan dan rasa superioritas. Untuk beberapa alasan, Harvey merasa seperti pernah melihat pria itu sebelumnya. Kedatangan Katie dan Harvey langsung menarik perhatian semua orang. Mata pria berkaos putih itu berbinar. Dia menatap Katie dengan hasrat membara. Bab 3828. Nona Cobb. Pria berkaos putih itu maju untuk menyapa Katie. Dan mengangguk ke arah Ellen. Ada sedikit fluktuasi di matanya ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Terima kasih, Tuan Muda Patlow. Terima kasih semuanya. Katie mengangguk ke kerumunan sebelum beralih ke pria berkaus putih. Ini adalah anak didik Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan, Gael Patlow. Dia cukup kuat dan memiliki latar belakang yang kuat juga. Harvey mengangguk. Tidak banyak bicara. Dia kembali menatap Ellen. Wajahnya merah cerah dan dia tampak sangat cemas. Setelah melihat ke Ellen, lalu ke arah Katie dan Gael, Harvey tersenyum tipis. Dia telah menemukan sesuatu. Tetapi sebelum dia dapat memikirkannya, Katie menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih semua telah mengerahkan seluruh kekuatan Anda untuk kondisi kakek saya selama beberapa hari terakhir. Tetapi, dia masih belum membaik. Sebaliknya, dia dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Saya tidak menyalahkan siapapun untuk ini. Tapi saya pikir upaya harus berhenti di sini. Pulanglah dan istirahatlah. Keluarga Cobb akan memberikan kompensasi atas usaha Anda." Katie menutup mulutnya dan berbisik. "Kakekku ada di halaman belakang, Sir York. Aku akan membawamu menemuinya sekarang." Harvey melihat proyektor sebelum mengangguk. Dia mengikuti di belakang Katie segera setelah itu. "Mohon tunggu, Nona Cobb." Gael langsung melangkah ke depan keduanya. Kerumunan melihat pemandangan itu. Ellen juga terlihat aneh. Dia memelototi Harvey dengan pandangan menghakimi. Seolah dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Gael tersenyum. "Aku dengar kamu bilang kamu berencana untuk menjemput orang penting. Jika saya menebak dengan benar, pemuda ini pasti dia. Kamu baru saja membawanya ke sini. Namun kamu sudah sangat ingin dia melihat Penatua Cobb. Ini tidak pantas, bukan? Sepertinya dia juga berasal dari negara H. Saya tahu negara itu memiliki sejarah senilai 5.000 tahun. Saya tahu bahwa orang-orang di sana juga cukup berbakat. Tapi kamu dari semua orang harus tahu bagaimana keadaan kakekmu sekarang. Dia sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tidak bisa menerima perawatan yang tidak berguna lagi. Kita tidak bisa terus melakukan upaya yang sia-sia. Jika Anda membiarkan pemuda ini merawat Penatua Cobb, dia mungkin akan keluar dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Dia bahkan mungkin mati karena ini. Tolong dengarkan saya. Anda harus memikirkan ini dengan matang." Gael memiliki ekspresi tulus di wajahnya. Kemudian, dia menatap Harvey dengan jijik. "Apakah kamu dari salah satu tempat pelatihan seni bela diri suci negara H? Atau salah satu dari 4 pilar? Mungkin kamu berasal dari keluarga seniman bela diri berbakat. Beritahu kami. Jika tidak, bagaimana kami akan tahu apakah Anda memiliki bakat untuk menangani kondisi Penatua Cobb?" Gael jauh-jauh datang ke sini untuk menyenangkan Dean agar bisa merebut hati wanita yang dicintainya. Meskipun Katie bersikap sangat hormat, dia tetap tidak meminta Gael untuk menyelamatkan kakeknya. Sebaliknya, dia membuat Harvey jauh-jauh ke sini untuk melakukan hal itu. Gael benar-benar marah karena ini. Bab 3829. Bahkan jika dia berlatih sejak dia masih dalam kandungan ibunya, tidak mungkin dia lebih baik dari kita semua di sini. Aku curiga dia penipu. Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi setelah ini? Dia, atau orang lain?
Kerumunan secara alami memiliki pendapat mereka sendiri tentang Harvey. Lagi pula, mereka semua ingin Katie memandang mereka dari sudut pandang yang berbeda. Namun, mereka semua gagal total. Sebaliknya, seorang pemuda berpenampilan biasa berhasil mendapatkan rasa hormat dari Katie. Ini benar-benar tak termaafkan untuk Gael. Ellen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke arah Harvey. Dia tidak terang-terangan menghina Harvey, tapi dia jelas berada di pihak Gael. Harvey tersenyum dengan tenang, menghentikan Katie untuk mengatakan apapun. Dia memandang Gael dan berkata, "Saya bukan dari tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Saya juga tidak memiliki latar belakang yang mengesankan. Saya hanya orang biasa. Kalau begitu, apa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini?" Begitu banyak ahli medis, seniman bela diri, dan dukun di sini bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari mana kamu mendapatkan keberanianmu? Gael langsung memotong Harvey dengan tatapan lurus. Kamu hanya membohongi dirimu sendiri dan yang lainnya. Ini tidak lebih baik dari pembunuhan. Saya tahu Anda mengkhawatirkan Penatua Kop, Nona Kop. Itu sebabnya Anda membeli semua yang dimuntahkan penipu ini. Tapi kau harus percaya padaku. Anda tidak bisa hanya meminta bantuan siapapun seperti ini. Dia sepertinya tidak bisa menyelamatkan siapapun. Dia tidak membawa peralatan apapun untuk dianggap sebagai dokter. Dia juga tidak terlihat seperti seniman bela diri. Situasinya akan berubah menjadi satu lelucon besar jika sesuatu terjadi pada Penatua Kop. Kerumunan itu mengangguk serempak. Para dokter yang datang semuanya membawa banyak orang dan peralatan berharga mereka. Para seniman bela diri di sini jelas memiliki aura yang luar biasa. Mereka jelas bukan orang biasa. Beberapa dokter dan perawat berpenampilan cantik memelototi Harvey dengan jijik. Berpikir bahwa dia adalah orang yang bodoh atau penipu. Ellen berjalan di samping Harvey dan berbisik, "Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Jika tidak bisa, katakan saja pada Katie. Kami tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, kau hanya seorang tamu." Katie mengerutkan kening. Dia tidak mengira teman baiknya akan mengatakan hal seperti ini ketika Gael dan yang lainnya sudah menentang Harvey. Dia ragu-ragu menatap Harvey. Takut dia akan marah. Namun saat Gael melihat apa yang terjadi, menurutnya Katie mulai meragukan kemampuan Harvey juga. Saat ini, Gael merasa sudah menang. Dia terkekeh pada Harvey. Suaranya lucu dan mengejek. "Dengarkan aku. Orang-orang harus selalu tahu batasan mereka. Aku tidak peduli bagaimana kamu dulu mempermainkan orang lain di negara khas sebelum ini. Namun, kamu sedang berdiri di Laut Selatan sekarang. Kami tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada di sini." Orang-orang mulai bersorak setelah mendengar kata-kata Gael. Para dokter dan perawat cantik menatap Gael dengan tatapan kagum. Dia sangat tampan. Bab 3830. Saya bukan dokter. Saya juga tidak berasal dari tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Harvey memulai dengan tenang. Tapi aku tahu sedikit tentang seni membunuh. Saya bisa menyelamatkan orang menggunakan itu. Apakah ada masalah? Tentu saja ada. Gael mendengus dingin. Aku juga seorang seniman bela diri. Tentu saja saya tahu tentang itu. Masalahnya adalah, Anda harus mempelajari semua yang ada tentangnya. Sederhananya, kamu harus menjadi seorang jenius dengan banyak pengalaman untuk menyelamatkan seseorang menggunakan seni itu. Jika kamu pikir kamu benar-benar mampu, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus berhenti berbohong kepada Nona Kop. Anda hanya menghalangi kami untuk menemukan jalan untuk merawat Penatua Kop. Kita akan segera menemukan cara untuk membuat Penatua Kop lebih baik menggunakan obat-obatan dan seni bela diri.
Gael menatap Harvey dengan pandangan menantang sebelum menunjuk pada rencana perawatan yang telah disusun semua orang di atas meja. Mengapa kami tidak menunjukkan kepada orang idiot sepertimu rencana perawatan sempurna Laut Selatan sebagai gantinya? Secara alami. Untuk menunjukkan bahwa dia sangat mampu memimpin semua orang. Gael memutuskan untuk menginjak-injak Harvey. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk itu. Harvey tidak ingin diganggu lagi dengan Gael. Tetapi dia juga tidak bisa hanya duduk diam ketika dia terus-menerus diprovokasi. Jika tebakanku benar, apa yang disebut rencana perawatanmu adalah menekan aura di dalam tubuh Penatua Corp. Anda kemudian akan melakukan serangkaian operasi mengeluarkan darah dan pengaturan tulang. Akhirnya, para penyihir akan mengembalikan vitalitas Elder Corp ke dalam dirinya. Apakah saya benar? Harvey terlihat tenang saat dia merinci seluruh rencana. Apa? Bagaimana Anda mengetahuinya? Ekspresi Gael berubah. Dia tidak tahu bagaimana Harvey mengetahui tentang rencana yang dibuat semua orang di sini dalam semalam. Dia ingin menuduh Harvey mengintip. Tetapi Harvey tidak pernah mendekati ruang kerja tempat rencananya. Tidak hanya itu. Aku bisa memprediksi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Harvey maju selangkah. Selama kamu bisa membuat Penatua Corp sadar kembali, kamu akan melakukan apapun yang kamu bisa untuk melumpuhkannya. Sebenarnya, menurutmu Elder Corp adalah dewa perang yang mengamuk. Oleh karena itu, taruhan terbaikmu untuk merawatnya adalah menyingkirkan semua pelatihannya. Rencanamu tidak terlalu buruk. Seharusnya cukup untuk menyelamatkan Penatua Corp. Jika semua orang berjalan dengan baik, dia mungkin akan kembali normal dalam waktu singkat. Tetapi, kamu melumpuhkan dewa perang. Kau menyiksanya. Pada titik ini, aku tidak tahu apakah kamu bertindak berdasarkan niat orang lain. Atau apakah kamu hanya sekelompok orang bodoh? Tubuh Gael bergetar. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Dia dengan marah mengambil rencana perawatannya. Penuh dengan rasa tidak percaya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda mengetahui semua itu? Para dokter, seniman bela diri, dan dukun juga sangat terkejut. Mereka semua membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ellen juga terkejut dengan perkataan Harvey. Dia tidak berpikir Harvey benar-benar mengesankan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.